أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
Yang kedua adalah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa kaum muslimin. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah 3 pokok tugas para nabi. Yang paling pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satunya saja, yaitu adalah tazkiyah atau pembersihan diri. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kebersihan atau kesucian di dalam agama kita adalah merupakan bagian terpenting dalam pokok-pokok ajaran agama kita. Bahkan saudara-saudara sekalian, dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa at-tahur satrul iman. Kebersihan adalah bagian daripada keimanan. Yang dimaksud bersih di sini adalah bapak-bapak sekalian, kebersihan badan kita secara fisik, kebersihan harta kita, dan kebersihan jiwa kita. Dan saudara-saudara sekalian, berbahagialah orang yang mau membersihkan dirinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sering kita baca, surat As-Sam ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Abu Qatadah, Ibnu Uyainah dan yang lain berkata mengomentari ayat ini, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dengan taat kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat rugilah orang yang mengotori jiwanya. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu amal-amal soleh yang diperintahkan oleh agama kita, ajaran agama kita itu adalah di dalam rangka menghapus keburukan-keburukan, menghapus kesalahan-kesalahan, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 114, innal hasanat yudhibunas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di dalam ajaran agama kita, sholat 5 waktu itu juga menjadi penghapus dosa-dosa kita. Jumat ke Jumat sebagai penghapus juga, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tagus kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5 waktu dan Jumat sampai Jumat berikutnya itu menjadi kafarah atau bagi kita, baik berbahaya di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, kita diwajibkan untuk berzakatul fitri
ini disebut dengan berzakat untuk badan kita. Kemudian juga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal, zakat harta-harta kita, yang fungsinya itu adalah ada dua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ada dua fungsi berzakat. Ini adalah yang pertama adalah fungsi tathhiriyah, yang kedua adalah fungsi tazkiyah. Fungsi tathhiriyah ini adalah membersihkan harta kita, karena setiap sesuatu itu pasti ada kotoran. Apalagi harta benda sudah pasti ada kotorannya. Maka itu perlu dikeluarkan zakatnya, zakat hartanya, untuk membersihkan harta tersebut. Harta ini tidak akan bersih kalau cuma dielap, dibersihkan saja tanpa dikeluarkan zakatnya. Nah, kebersihan, membersihkan zakat harta itu adalah salah satunya cara, atau satu-satunya cara untuk membersihkan harta. Kalau tidak, harta ini yang berkecenderungan kepada kejelekan, berkecenderungan kepada dunia, berkecenderungan kepada hawa nafsu, dia akan menjadi fitnah bagi orang tersebut. Betapa banyak orang yang gara-gara harta ini kemudian terjadi bunuh-bunuhan, terjadi saling konflik dan saling perang. Saudara-saudara sekalian, fungsi kedua adalah di dalam mengeluarkan zakat itu adalah tazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa kita. Orang manusia itu berkecenderungan sekali terhadap dunia. Dengan dikeluarkannya zakat, jiwanya ini akan bersih, akan dihilangkan dari sifat-sifat keserakahannya. Makanya bapak-bapak sekalian, tanpa mengeluarkan zakat, maka hubud dunia tidak akan bisa kita obati. Tanpa mengeluarkan zakat, harta itu akan berkecenderungan kepada membawa kita ke arah maksiat, menjauhkan kita daripada ketaatan. Maka salah satu cara untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta, membersihkan badan adalah mengeluarkan zakat. Saudara-saudara sekalian, dampak buruk bagi orang-orang yang tidak mau membersihkan hartanya, yang tidak mau membersihkan jiwanya, yang tidak mau membersihkan badannya, ini adalah sungguh sangat luar biasa sekali. Orang tersebut akan malas dan berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah yang maha suci, tidaklah bisa didekati kecuali orang yang dia itu menghilangkan kotoran dan keburukan-keburukan dirinya. Allah adalah yang maha bersih dan tidak bisa didekati dengan orang-orang yang kotor. Maka sudah pasti orang ini akan malas dan akan berat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk datang ke masjid walaupun jarak rumahnya sangat dekat. Malas untuk berpuasa, malas untuk sholat, karena memang jiwanya ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kerusakan ini, kekotoran jiwa ini dihinggapi oleh orang-orang yang kaya, justru ini sangat lebih berbahaya lagi.
hartanya kemudian, kekayaannya kemudian justru akan membuat kerusakan-kerusakan yang lebih besar lagi daripada orang-orang yang tidak punya. Laut bisa disertifikatkan. Kemudian jika dia korupsi, mencuri, bisa bukan hanya miliaran, bahkan triliunan. Ini karena kerusakan-kerusakan orang yang tidak mau mengotori, membersihkan dirinya, tidak mau untuk membersihkan jiwanya. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, inilah salah satu pokok ajaran agama kita, itu adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Maka dari itu semua ajaran agama kita itu adalah mengajarkan untuk membersihkan diri. Salat seperti begitu, puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Fungsi puasa itu adalah membersihkan dosa. Fungsi salat juga membersihkan dosa, membersihkan kotoran-kotoran ini. Sebab kalau orang sudah memiliki kotoran di dalam hatinya, dia akan termaktub noda di dalam hatinya, sehingga kemudian pikiran, perasaan, langkah dan geraknya sudah melenceng, tidak objektif lagi. Saudara-saudara sekalian, maka penting sekali, dan ini bagian ajaran agama kita yang kurang digali di kaum muslimin, sehingga kemudian kerusakan-kerusakan sosial, kerusakan-kerusakan ekonomi yang terjadi pada bangsa ini, yang terjadi, yang justru notabene mengaku Islam, belum menjadi terapi, padahal di dalam ajaran agama itu sendiri itu sudah ada obatnya, sudah ada terapinya. Saudara-saudara sekalian, sungguh berbahagialah, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang-orang yang membersihkan dirinya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'a man tazakka. Nanti di akhirat yang masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, khususnya bagi khatib, umumnya bagi saudara-saudara sekalian kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah,
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah